Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Nurrahma dengan NIM 23011130040. Baik, di sini saya akan menerangkan materi yang kedua dari mata kuliah Kebijakan Pendidikan, yaitu terkait pendidikan dengan pendekatan kajian politik, ekonomi, dan sosial. Yang pertama, pendidikan dengan pendekatan kajian politik. Dalam keputusan Undang-Undang Dasar pada nomor 20 tahun 2003 terkait dengan sistem pendidikan nasional yang merupakan hasil dari kemufakatan politik, di mana memiliki 5 dampak politik terhadap pendidikan. Yang pertama, ada politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan. Yang kedua, politik berpengaruh pada anggaran pendidikan. Yang ketiga, politik berpengaruh pada sumber daya pendidikan. Yang keempat, politik berpengaruh pada sistem persekolahan. Yang kelima, politik berpengaruh pada mutu lulusan. Nah, dari materi tersebut tuh jadi semua sistem pendidikan itu berkaitan dengan politik. Selanjutnya, terkait pendidikan dengan pendekatan kajian ekonomi. Nah, menurut Widiansyah pada tahun 2017, beliau mengungkapkan bahwa pendidikan menjadi sebuah investasi sumber daya manusia atau bisa disebut dengan human capital investment, yang mana dapat menunjang pertumbuhan ekonomi atau economic growth dari sebuah struktur dan sistem ekonomi yang mendukung munculnya pendidikan berkualitas. Nah, pendidikan itu sendiri tuh memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Yang kedua itu kontribusi dalam pencapaian peningkatan keterampilan juga produktivitas kerja itu meningkat dari ekonomi tersebut. Nah, yang ketiga tuh SDM yang berkualitas tuh dapat dihasilkan dari sebuah pendidikan yang berkualitas pula. Jadi ekonomi itu menghasilkan SDM yang berkualitas karena dari gimana ya, keduanya tuh saling berkaitan begitu. Terus selanjutnya itu ada pendidikan dengan kajian sosial. Nah, menurut Hidayatullah pada tahun 2019, beliau mengutip bahwa adanya pendidikan yang mempengaruhi perubahan sosial, yang mana perubahan sosial nantinya akan mempunyai fungsi. Yang pertama, melakukan reproduksi budaya atau difusi budaya, di mana pendidikan itu berbudaya gitu loh. Misalnya di Jogja ini, kalau di Jogja kan kayak budayanya kayak bahasa lokalnya Jawa gitu. Yang kedua itu mengembangkan analisis kultur terhadap kelembagaan tradisional. Jadi di setiap kulturalnya itu masih mengait-ngaitkan dengan tradisi-tradisi dalam setiap daerahnya. Yang misalnya ya seperti tadi di Jogja terkait mungkin bahasanya atau lain-lainnya begitu. Yang ketiga, melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi tingkat ekonomi sosial tradisional. Nah, tidak jauh berbeda, intinya tuh yang berkaitan dengan tradisi dalam suatu daerah tersebut yang berkaitan dengan pendidikan. Terus yang keempat itu melakukan perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi tradisional yang ketinggalan. Jadi tradisinya itu bukan, ya kalau kasarannya tuh bisa dibilang kan tradisi itu udah lama. Nah, bukan berarti kalau lama itu nggak bisa dikembangkan dalam modern gitu loh. Jadi harus dikembangkan dalam modern tapi tidak menghilangkan ciri khasnya. Terus yang terakhir itu pendidikan dan kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial menurut Hizam pada tahun 2002 memiliki 4 masalah. Yang pertama itu ada domestifikasi dan stupidifikasi, di mana proses pembelajaran di sekolah itu berjalan seiring petunjuk arahan datang dari penguasa, maksudnya dari atasan tuh udah di sistem gitu loh. Terus yang kedua ada demokrasi dalam pendidikan, di mana suatu pandangan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan tenaga pendidik yang sama dan adil kepada semua siswanya tanpa membedakan. Kan ada itu guru misalnya masih ada mungkin ya, tapi belum tentu ada tenaga pendidik yang membeda-bedakan siswa gitu. Terus yang ketiga integrasi sosial, di mana proses sosial atau interaksi itu kelompok tuh secara etnis dan ras bersatu, jadi nggak boleh dibeda-bedain gitu loh. Misalnya ada yang dari Papua atau dari yang Jawa itu nggak boleh bukan berarti mereka tuh berbeda, bukan berarti nggak boleh berteman gitu. Terus
Terus yang keempat indoktrinasi, di mana eh, semua aspek indoktrinasi itu dari sistem kekuasaan. Jadi telah di sistem gitu loh, hampir sama dengan yang pertama, sudah di sistem oleh atasan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.